Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resliani Putri Ramba dengan NIM 19125. Di sini saya akan menjelaskan tentang epidemiologi kecelakaan. Yang pertama, definisi. Kecelakaan atau eksiden merupakan kejadian yang sangat mendadak sehingga tidak terduga dan terkendali, bahkan juga tidak dapat diramalkan. Sekitar 90% disebabkan oleh faktor manusia atau human factor. Kecelakaan adalah tiap kejadian yang tidak direncanakan dan terkontrol yang dapat disebabkan oleh manusia, situasi, faktor lingkungan, ataupun kombinasi-kombinasi dari hal-hal tersebut yang mengganggu proses kerja dan dapat menimbulkan cedera ataupun tidak, kesakitan, kematian, kerusakan properti, ataupun kejadian yang tidak diinginkan lainnya. Adapun bentuk-bentuk kecelakaan yang banyak terjadi saat ini yaitu ada 3, yaitu yang pertama kecelakaan lalu lintas, kecelakaan di tempat umum, dan kecelakaan rumah tangga. Yang pertama, kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa pada lalu lintas jalan yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang sulit diprediksi kapan dan di mana terjadinya. Sedikitnya melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian, dan kerugian harta benda pada pemiliknya atau korbannya. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa terjadinya benturan pada moda transportasi secara mendadak dan tidak terkendali. Moda transportasi bisa berupa kendaraan bermotor atau tidak bermotor. Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi di darat, laut, dan udara. Kecelakaan lalu lintas yang paling menonjol adalah di darat. Adapun faktor penyebab atau faktor resiko. Yang pertama, faktor manusia. Faktor manusia itu meliputi pejalan kaki, penumpang, sampai pengemudi. Faktor manusia ini menyangkut masalah disiplin berlalu lintas. Yang kedua yaitu faktor kendaraan. Jalan raya dipenuhi dengan berbagai jenis kendaraan. Biasanya berupa kendaraan tidak bermotor seperti sepeda, becak, gerobak, bendi, atau delman. Yang kedua, kendaraan bermotor, seperti sepeda motor, roda 3, oplet, sedan, bus, truk, gandengan. Di antara jenis kendaraan, kecelakaan lalu lintas yang paling sering terjadi yaitu pada kendaraan sepeda motor. Yang ketiga yaitu faktor jalan. Dilihat dari keadaan fisik jalanan, rambu-rambu jalanan, yaitu ada 2, yaitu kebaikan jalan. Antara lain dilihat dari ketersediaan rambu-rambu lalu lintas. Yang kedua, sarana jalanan. Keadaan jalan yang berkaitan dengan kemungkinan kecelakaan lalu lintas dapat berupa struktur jalan yang datar, mendaki, menurun, lurus, atau berbelok-belok. Yang kedua, kondisi baik atau berlubang-lubang. Yang ketiga, luas jalan, yaitu lorong atau jalan tol. Yang keempat, status jalan, misalnya jalan di desa atau jalan provinsi. Yang keempat, ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan dapat membawa resiko kecelakaan lalu lintas diduga dengan adanya kabut, hujan, atau jalanan licin. Yang kelima, faktor lainnya. Faktor lainnya itu seperti perilaku pengemudi, ngebut, tidak disiplin, ataupun melanggar rambu lalu lintas. Yang kedua, kecakapan mengemudi, misalnya pengemudi baru atau belum berpengalaman melalui jalanan. Yang ketiga, mengantuk pada waktu mengemudi. Yang keempat, mabuk pada waktu mengemudi. Dan yang kelima, umur pengemudi 20 tahun atau kurang dari itu. Adapun tindakan pencegahan. Kegiatan yang bisa dilakukan dalam mencegah kecelakaan lalu lintas yaitu lebih banyak melibatkan peran aktif kepolisian serta tentu saja masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan seperti memasang rambu lalu lintas, rambu peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk pada semua tempat yang membutuhkan dengan warna yang jelas dan terang serta mudah dimengerti. Yang kedua, mengatur, mengawasi, dan menertibkan alur lalu lintas dan angkutan.
Yang ketiga, melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap kelayakan angkutan lalu lintas dengan memperhatikan kelengkapan dan umur kendaraan. Yang keempat, pihak kepolisian mengingatkan disiplin pemakaian jalan dengan cara memperketat pengawasan bagi pelanggar. Dinas Perhubungan juga berperan dalam menekan dan mencegah kecelakaan lalu lintas. Salah satu sebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah kondisi jalan raya yang buruk, mulai dari jalan berlubang, bergelombang, dan jalan yang menyempit. Maka dari itu diperlukan upaya yang serius dari pihak terkait pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi untuk membenahi jalan yang rusak dan kurang layak. Selain itu, pemeliharaan jalan harus tetap dilakukan agar jalan lebih aman dan nyaman untuk para pengguna jalan raya. Menurut Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009, Bagian ke-1 Pasal 226, kecelakaan lalu lintas dapat dicegah dengan yang pertama, partisipasi dari para pemangku kepentingan, yang kedua, pemberdayaan masyarakat, yang ketiga, penegakan hukum, yang keempat, kemitraan global. Yang kedua, kecelakaan pada tempat umum. Kecelakaan dapat juga terjadi pada berbagai tempat-tempat umum. Restoran atau hotel yang kebetulan berlantai licin dapat menyebabkan seseorang jatuh dan cedera. Tempat-tempat umum yang beresiko yaitu tempat rekreasi, restoran, dan tempat bermain. Kelompok risiko terutama ditujukan kepada anak-anak yang usia bermain dan orang-orang tua atau lansia. Adapun tindakan pencegahan, yaitu upaya-upaya pencegahan kecelakaan pada tempat umum, yaitu pemasangan tanda-tanda peduli pada tempat-tempat berbahaya, penyediaan peralatan proteksi, dan penyiapan tenaga penolong. Yang ketiga, kecelakaan rumah tangga. Kecelakaan rumah tangga adalah kecelakaan yang terjadi di dalam rumah yang tidak terduga dan dapat mengakibatkan kerugian baik fisik maupun non-fisik. Kasus kecelakaan dapat terjadi di mana saja termasuk di rumah tempat tinggal. Contoh kecelakaan rumah tangga yaitu jatuh, tertelan benda asing, keracunan makanan, kesetrum, kebakaran, dan sebagainya. Adapun faktor resiko, yaitu ada dua, yaitu faktor tempat dan faktor manusia. Faktor tempat itu seperti tangga, tempat tidur, dapur, kamar mandi, halaman, lantai, dan sebagainya. Faktor manusia itu kecelakaan rumah tangga tidak terbatas usia, mulai dari anak-anak, remaja, sampai lansia. Beresiko mengalami kecelakaan, namun yang sangat beresiko adalah anak-anak usia bermain dan kaum usia lanjut karena ketuaannya. Adapun tindakan pencegahan, upaya pencegahan yang dapat dilakukan yaitu konstruksi rumah yang aman, pemakaian tongkat manula dengan kelemahan fisik, pemilihan mainan anak-anak yang tepat. Itulah hasil pemaparan materi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.